Saatnya kita memasuki Waktu Indonesia Sehat. Waktu Indonesia Sehat. Waktunya hidup sehat, jadi budaya kita bersama. Dan kamu saat ini sedang mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat Season 2 bersama saya Rizal Wijaya. Dan di episode ke-6 kali ini kita akan membahas tema teknologi dorong percepatan digital di sektor kesehatan. Semakin tahun perkembangan teknologi semakin pesat. Transformasi teknologi kini sudah kita rasakan di berbagai sektor industri. Salah satunya adalah layanan kesehatan. Nah, untuk menghadapi era modern ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mendesain blueprint untuk transformasi teknologi kesehatan yang dapat digunakan oleh semua bisnis pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan pelayanan kesehatan di Indonesia yang lebih efektif, setiap rumah sakit dan juga klinik ini diharapkan dapat menerapkan transformasi digital bagi keseluruhan prosesnya. Nah, bagaimana sih implementasi terkait dengan kebijakan transformasi teknologi kesehatan sejauh ini dilakukan? Seperti apa strategi dan inovasi sistem teknologi kesehatan di Indonesia? Baik, untuk membahas lebih dalam, kita bakal ngobrol bersama Bapak Setiaji ST MSc, staf ahli bidang teknologi kesehatan, Chief of DTO, Digital Transformation Office dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo, Pak Setiaji. Ya, halo juga. Salam sehat selalu, Pak Setiaji. Ya, salam sehat untuk semua. Semangat ya hari ini kita berpodcast Ria ya. Ya, harus semangat selalu nih. Semangat selalu. Indonesia lebih sehat. Baik. Dan hari ini kita ngebahas terkait tema yang sangat menarik sekali, yaitu teknologi mendorong percepatan digital di sektor kesehatan. Nah, ini kaitannya apa sih Pak antara teknologi dengan kesehatan? Mungkin di awal boleh dikasih pandangan dulu ya terkait keterkaitan antara teknologi dan kesehatan. Iya, nah ini terkait dengan teknologi ya. Bukan hanya di sektor kesehatan, tapi juga sektor yang lain tentunya sangat memberikan dampak yang cukup luas. Mungkin saya mau memberikan semacam ilustrasi. Ya. Ini teknologi di bidang yang lain, yaitu keuangan. Ya dulu teman-teman harus ke bank gitu ya, nggak kebayang seperti sekarang kita bisa transfer uang menggunakan handphone, terus kemudian nggak ada lagi buku yang bank yang harus dicatat gitu ya, kemudian nggak perlu lagi bawa dokumen sebagainya. Nah, kurang lebih metode yang sama akan terjadi ataupun bisnis proses yang terjadi, layanan yang terjadi juga akan ada di bidang kesehatan. Di mana saat ini kan kalau ke dokter kita harus antri, kemudian ada catatan rekam medis, kemudian resepnya juga ditulis secara manual ya, yang tulisannya kadang kita sendiri nggak jelas ini apa. Pakai sandi rumput. Iya, begitu gitu ya. Dan kemudian datanya ada di rumah sakit gitu. Padahal itu data milik kita gitu ya. Catatan itu harusnya kita miliki. Nah, dengan adanya digital, artinya beberapa proses tadi yang secara manual kemudian dipindahkan ke digital sehingga layanan-layanan yang harus datang ke fisik secara langsung ke rumah sakit itu bisa dilakukan secara digital, persis seperti dengan bank tadi. Makanya timbul seperti telemedicine, telekonsultasi, sehingga itu bisa mempercepat proses layanan tadi, termasuk juga perkembangan teknologi seperti wearable device dan lain sebagainya. Sehingga dengan teknologi bahkan kita bisa memanfaatkannya untuk yang lebih precise. Kalau sekarang ya, bahkan sampai sekarang itu obat-obatan dibikin generik, jadi belum tentu cocok dengan Pak Rizal ataupun dengan saya, tapi dengan teknologi kita bisa mengidentifikasi orang ini cocoknya dengan obat apa gitu ya. Jadi model seperti ramuan ataupun resep yang dicampur itu ya, itu sebenarnya lebih tepat ke orang-orang yang sesuai dengan gennya, atau istilahnya sekarang berkembang ilmu genomik. Ya. Nah, kurang lebih landscape-nya seperti itu. Jadi teknologi akan merubah cara kita melayani masyarakat, kemudian cara kita memberikan pengobatan, termasuk cara kita mendiagnosis lebih tepat. Contoh dulu waktu COVID, kita sulit mendeteksi ini orang ini COVID atau bukan. Perlu waktu 3 bulan. Kemudian berkembang teknologi sehingga hanya 10 menit. Jadi saya tahu, oh Mas Rizal ini COVID atau tidak gitu ya. Oh orang ini kena cancer atau tidak gitu. Nah, teknologi akan semakin memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat, kemudian lebih tepat.
Lebih efektif ya. Yang jelas Ya. lebih akurat juga ya Pak ya. Betul, Oke. betul sekali. Baik. Nah, ini kan kalau tadi sudah dijelaskan ya bagaimana teknologi ini telah mengubah landscape sektor kesehatan dan mempercepat proses digitalisasi. Jadi ternyata bukan hanya di sektor kayak kita tahu aja kayak misalnya sebelumnya tuh sektor keuangan kayaknya lebih dulu gitu ya Pak ya. Sektor kesehatan ini apakah boleh dibilang emang agak telat atau gimana nih Pak? Ya, sebenarnya kita start sudah cukup lama juga ya untuk menggunakan teknologi, tapi memang akselerasinya yang kurang. Negara-negara lain juga sudah start cukup lama, 10-20 tahun yang lalu, tapi mereka melakukannya lebih cepat gitu. Nah, kemarin sejak didorong dengan COVID, ini semacam percepatan lah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita sukses bagaimana menangani pandemi dengan teknologi. Kenapa tidak kita memanfaatkan teknologi untuk berbagai macam penyakit? Karena penyakit yang ada saat ini kan bukan hanya COVID, tetapi penyakit yang lain seperti ada cancer, stroke, TB, dan lain sebagainya. Nah, dengan teknologi tadi kita akan mempercepat akselerasi sehingga kita istilahnya adalah mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara yang lain. Tetapi kalau secara overall negara-negara di seluruh dunia sebenarnya kita nggak terlalu ketertinggalan, bahkan sekarang justru melit gitu ya. Tadinya kita tertinggal gitu, sekarang beberapa negara udah leading ya kita ya, kita lewati gitu ya. Oke, artinya COVID-19 kemarin ternyata juga membawa dampak positif juga ya, menjadi momentum juga ya Pak ya. Ya, benar sekali, jadi momentum ya. Jadi mirip dulu waktu krisis moneter ya. Betul. Krisis moneter kan ekonomi kita juga sempat terpuruk, tapi setelah itu digitalisasi di keuangan setelah momentum tersebut langsung meningkat pesat. Betul. Kita juga berharap kita bisa manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan digitalisasi di sektor kesehatan. Baik, tapi untuk masyarakat sendiri sebenarnya dengan teknologi dan kesehatan ini apakah dirasa sudah siap saat ini atau gimana nih Pak? Ya, memang ada anekdot gitu ya, stigma bahwa teknologi ini hanya untuk milik masyarakat yang di perkotaan gitu. Dan kemudian masyarakat yang tinggal di desa dan lain sebagainya seakan-akan tidak terkena teknologi. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, sektor ekonomi, justru masyarakat di pedesaan dan lain sebagainya banyak yang memanfaatkan teknologi untuk perdagangan gitu ya, bahkan bisa melakukan ekspor dari sistem e-commerce gitu ya, dan banyak yang tinggal di desa tetapi rezeki kota gitu. Betul. Nah, hal yang sama sebenarnya bisa kita lakukan juga dengan teknologi digital. Kemarin sebenarnya pada saat COVID, peningkatan layanan kesehatan melalui telekonsultasi, telemedicine itu meningkat cukup drastis gitu ya. Ya karena tadi sebenarnya secara kebutuhan ada, cuman masalahnya tinggal bagaimana pemerintah kemudian juga ekosistem yang ada bergerak bersama untuk mengisi gap-gap tadi, khususnya masalah infrastruktur, internet akses, ya kemudian digital literasi, karena masyarakat Indonesia sebenarnya udah cukup cerdas juga untuk menggunakan perangkat-perangkat yang saat ini ada gitu ya, tanpa perlu dilatih, bahkan mereka udah bisa WhatsApp, kemudian bisa melakukan transfer uang, bahkan e-commerce dengan sendirinya gitu. Atau tidak ya? Yes, jadi sebenarnya secara overall gitu ya, mungkin nggak 100%, tapi lebih dari 50% sudah siap untuk memanfaatkan teknologi ini. Baik, ini artinya juga bakal berdampak pada pemerataan gitu ya Bapak ya. Oke, tapi yang jelas tadi menarik nih, memang harus dibarengi dengan infrastruktur, ya kan? Termasuk adalah yang paling vital internet. Sehingga pemerataan internet pun sinyal juga bukan hanya di perkotaan aja, tapi juga sudah masuk ke pedesaan gitu ya. Baik, nah selain dampak positif yang tadi sudah dijelaskan Pak, dampak apa lagi nih, dampak positif yang dapat dilihat dari integrasi teknologi dalam sektor pelayanan kesehatan ini? Ya, nah teman-teman mungkin pertanyaan yang selalu ditanya oleh dokter pada saat datang ke rumah sakit atau layanan kesehatan, pertama pasti ditanya, punya riwayat alergi nggak? Ya. Punya ada riwayat jantung nggak? Punya gula nggak? Apa gitu ya? Punya gula nggak? Punya di rumah. Udah setengah menit sendiri tuh nanya kayak gitu. Betul. Nah, sekarang coba dibayangkan kalau itu semua sudah ada di dokter. Jadi begitu dokter
mau periksa dia sudah baca riwayat kesehatan teman-teman sekalian gitu. Jadi langsung menanyakan ke gejala apa, ada masalah apa gitu. Oh ternyata dulu gejalanya sama dengan sebelumnya. Pernah dikasih obat X gitu ya, dulu nggak ampuh, makanya diganti obat ini. Nah dengan adanya ini sehingga dokter bisa lebih tepat mendiagnosis penyakit teman-teman sekalian gitu. Jadi intinya dengan adanya digitalisasi tadi, dokter bisa membaca riwayat rekam medisnya, termasuk dari kita sendiri juga punya riwayat rekam medis, sehingga begitu pindah ke rumah sakit, misalnya hasil labnya dari tempat lain, ke dokter ke rumah sakit yang lain, itu bisa dibawa secara digital, tidak perlu bawa berkas banyak gitu ya ke rumah sakit. Pasien bisa akses sendiri gitu ya Pak ya? Yes, ya dokter bisa baca riwayat kesehatannya, walaupun beda-beda layanan kesehatan. Yang saat ini tidak mungkin dilakukan kalau tidak dilakukan digitalisasi tadi. Nah itu benefit yang ada. Kemudian berikutnya lagi kita bisa mengakses data-data yang secara personal sebenarnya ada, seperti smartwatch gitu ya, smart device atau wearable device, sehingga kita bisa monitor dari jarak jauh pasien tersebut, dari heart rate dan sebagainya. Contoh pada waktu kemarin tahun lalu musim haji, kita sematkan wearable device, karena kan banyak yang meninggal. Meninggal karena apa? Kita telat untuk melakukan intervensi ataupun pengobatan. Nah dengan adanya wearable device tadi, secara digital kita bisa monitor, oh Pak A ternyata meningkat nih heart rate-nya, sudah 110, 120, 130. Nah kita segera melakukan tindakan secepatnya. Nah itu langkah antisipasi gitu ya. Yes. Jadi kita bisa secara antisipasi, kemudian bisa lebih tepat diagnosis dan treatmentnya. Serta kita bisa melakukan prediksi juga menggunakan AI. Oh ternyata nanti di bulan ini akan ada malaria karena ABCDE-nya. Itu bisa dilakukan beberapa hal tersebut. Termasuk ujungnya adalah kebijakan. Dengan data tersebut kita bisa tahu, oh ternyata di daerah di Jawa Barat atau di daerah Sumatera, antrian untuk operasi jantung sampai dengan 6 bulan ataupun 1 tahun, sehingga kita bisa menempatkan alat-alat dengan lebih tepat. Oh ternyata di sana kurang dokter karena rasio dokter spesialisnya kurang. Kayak kita bisa delivery by data, gitu ya, bukan by billing. Baik, jadi semua permasalahan juga bakalan bisa tertangkap gitu dengan jelas. Akhirnya pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat gitu ya Pak ya. Baik, ini menarik ya. Selain tadi juga dijelaskan terkait dengan peran teknologi wearable ya, yang sudah digunakan juga pada proses haji gitu ya Pak ya. Nah ini kan telemedicine juga menjadi salah satu yang menonjol ya Pak ya. Betul sekali. Dengan era teknologi ini. Nah bagaimana telemedicine ini telah mengubah cara kita mendapatkan perawatan medis dan kemudian potensi pengaruhnya di masa depan seperti apa? Ya, jadi kita ini kan secara data ya masih kekurangan jumlah dokter. Ya, rasionya masih 0,4. Harusnya 1 itu rasionya. Apalagi kalau ngomongin dokter spesialis. Dan kemudian kalau kita memenuhinya dengan misalnya menambah dokter, paling butuh 4 tahun ataupun 5 tahun gitu ya, bahkan bisa 10 tahun. Nah teknologi datang di sini untuk ngisi gap tadi. Jadi dengan adanya telemedicine, telekonsultasi tadi, masyarakat yang tinggal di remote area yang nggak ada dokter spesialisnya, itu bisa konsultasi ke dokter spesialis gitu ya. Mungkin mereka datang ke layanan primer, kemudian nanti dari situ bisa konsultasi, menegakkan diagnosisnya oleh dokter spesialis. Di sana bisa dilakukan misalnya kita sebut namanya tele dengan device gitu ya. Jadi bisa diperiksa langsung, dokternya bisa dengerin di sana. Mirip seperti sebenarnya kita konsultasi secara fisik, tapi bedanya menggunakan peralatan dari jarak jauh. Dengar jantungnya, dengar mengukur suhu badan dan sebagainya. Kemudian dokter bisa membaca bahkan hasil USG-nya. Sehingga kemudian tidak perlu dokter ada di situ, dokternya ada di tempat lain. Kemudian mendapatkan analisis yang sama seakan-akan ada offline di situ. Nah, ini sangat membantu dari sisi layanan kesehatan dan merubah paradigma kita yang tadinya harus datang secara fisik, tapi dengan telekonsultasi, tele-CTG dan sebagainya, itu kekurangan kita terhadap dokter bisa diantisipasi dengan hal tersebut. Nah, khusus ya pada waktu COVID, ini sangat banyak membantu. Dulu kan panik masyarakat. Betul. Begitu dinyatakan COVID, buru-buru ke rumah sakit
ke tempat-tempat layanan kesehatan sehingga rumah sakit penuh. Nah, dengan adanya teknologi telekonsultasi tadi, kemudian Kemenkes kirim WhatsApp ke masyarakat yang terkena positif. Bahkan lebih tahu duluan dari WhatsApp tadi ya dibandingkan hasil labnya, karena sistem kita sudah terintegrasi. Kemudian diberikan pilihan, Anda silakan konsultasi ke layanan telemedicine. Pada waktu itu kita kerjasama dengan 17 layanan telemedicine, kemudian konsultasi, jadi tidak perlu ke rumah sakit. Ini memfilter sebenarnya masyarakat yang gejala ringan ataupun tanpa gejala hanya di rumah saja, sehingga mengurangi penyebaran. Apalagi pada saat itu ada PPKM dan sebagainya ya. Betul sekali. Dan kemudian obatnya pun bisa dikirim ke rumah. Delivery ya. Sehingga sangat membantu pelayanan tersebut. Nah, itu yang kita expand saat ini ke layanan-layanan yang lain. Nah, untuk menuju ke sana, untuk memastikan agar layanannya aman, kemudian sesuai standar, apalagi ini terkait dengan nyawa seseorang, makanya kita masukkan ke dalam sandbox namanya. Jadi ini sandbox yang kedua setelah sandbox di fintech. Tadi untuk memastikan bahwa inovasi teman-teman itu di startup luar biasa ya, ide-idenya cukup brilliant, tapi itu harus comply tentunya dengan klinisi, data protection, termasuk standar yang kita siapkan. Nah itu sekarang sedang masuk ke sandbox regulatory untuk nanti masyarakat dengan aman menggunakan teknologi-teknologi tadi. Oke, ini yang tentunya menjadi rekomendasi nantinya gitu ya Pak ya? Betul sekali. Baik, nah ini berbicara terkait dengan teknologi saat ini. Kita juga saat ini udah mulai bergantung dengan namanya teknologi AI gitu kan. Nah, sejauh mana nih perkembangan kecerdasan buatan ini telah menciptakan terobosan dalam diagnosis atau pengobatan penyakit gitu. Bahkan dengan teknologi AI ini, profesi saya juga mulai terancam nih Pak. Oh iya benar. Tinggal ditulis teks saja gitu. Oh, betul. Yeah. Jahat ini. Enggak jahat dong. Justru membantu. Gimana dong Pak? Ya kita di dalam roadmap blueprint kita start dengan bikin standar, kemudian launching platform, dan kemudian baru setelah data terkumpul masuk ke AI. Nah, kenapa AI juga kita masukkan ke sini? Ya, pertama tadi jumlah dokter spesialis misalnya untuk menginterpretasi terhadap hasil ronsen itu jumlahnya terbatas, bahkan butuh 1-2 hari untuk menginterpretasi karena saking antrinya ya. Nah, dengan AI ini sebenarnya nggak menggantikan, tapi lebih membantu mempercepat dan tetap validasinya di dokter tadi. Jadi misalnya hasil ronsen, nanti AI dengan kecepatan supernya bisa mendeteksi kurang lebih contoh yang saat ini sedang kita lakukan di persahabatan, satu image dari paru-paru bisa mendeteksi 18 penyakit gitu. Kemudian nanti langsung keluar. Nah, dokter akan memvalidasi dan jadi sehingga dokter hanya tinggal memvalidasi saja yes no atau ada tambahan anotasi sehingga mempercepat pelayanan kesehatan. Masyarakat jadi bisa lebih cepat lagi mendapatkan layanan gitu ya, karena biasanya nunggu 2 hari atau 1 hari hasil lab gitu ya, hasil pembacaan image dari X-ray tadi. Nah sekarang bisa lebih cepat, bahkan mungkin hanya hitungan menit gitu ya. Nah itu akan mempercepat tindakan yang harus dilakukan. Nah itu salah satu fungsi AI. Kemudian yang berikutnya lagi tadi yang seperti saya sampaikan, bioteknologi itu banyak sekali AI-nya di sana untuk misalnya kasus TB gitu ya. Kasus TB saat ini juga kita lakukan menggunakan AI untuk memastikan ini orang ini obatnya harusnya dengan tipe obat A gitu ya. Karena TB itu nggak bisa sembarangan, kalau sembarangan akan resisten sehingga pengobatannya jadi lebih lama gitu ya. Dan kemudian juga fitur-fitur yang lain, kita bisa memanfaatkan AI misalnya buat konsultasi, medical consultation, sehingga kita seakan-akan bicara dengan merekam medis kita sendiri. Makanya kita sedang siapkan dengan daripada kita cari di Google gitu ya, ataupun dicari di dunia maya yang keluar akhirnya hoax. Betul. Nah itu kita gunakan agar AI untuk kepentingan yang positif, walaupun ada sisi debatable-nya. Kita mencoba untuk mengurangi debatable dengan melakukannya ini langsung di rumah sakitnya, sehingga si dokter merasa memiliki terhadap teknologi tersebut dan mereka bagian dari riset tersebut. Oke, tapi tetap ya untuk muaranya tetap di dokter secara fisik langsung ketemu gitu ya, Pak ya? Ya.
Oke. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mengenai teknologi big data digunakan untuk menganalisis tren kesehatan dan juga bahkan meramalkan penyebaran penyakit. Sebenarnya akurasinya seperti apa sih, Pak? Saya penasaran deh. Ya, ini kalau ngomongin akurasi ya memang belum 100%. Saya dulu juga pernah menyiapkan prediksi, tapi buat banjir, buat kemacetan di Jakarta, kita start dari biasanya akurasinya 50%. Kemudian kita tingkatkan terus ya. Begitu ada data baru, ini kan ujungnya berkaitan dengan data. Berapa banyak data yang digunakan, berapa valid dan lain sebagainya. Kemudian makin lama makin meningkat hingga mencapai 90%. Nah, artinya udah 90% aja udah cukup untuk dijadikan ya ini sebagai panduan acuan. Nah, ada beberapa model AI yang sudah mature gitu ya, bahkan sampai dengan 90% lebih, tapi ada yang memang baru start awal gitu ya. Contoh misalnya untuk farmakogenomik, jadi di Mas Rizal bisa langsung kelihatan, ini kalau dikasih obat ini nanti nggak ngefek apa-apa gitu. Alergi atau dan lain sebagainya. Itu sudah cukup baik sekali untuk mengidentifikasi obat-obatan yang ternyata tidak respon atau responnya terbalik, alergi dan sebagainya. Ada yang sudah hampir 100%, ada yang memang baru step awal gitu ya, seperti medical consultation, dan kemudian ada yang membaca image terhadap X-ray, MRI, itu ada juga yang udah 90% akurasinya, tapi memang ada yang baru staging. Oke, berarti masyarakat juga harus jujur gitu ya Pak ya, dengan riwayat penyakitnya ya kan, karena kan data-data ini bakal kembali ke pasien juga kan. Iya, ngerinya nanti kalau ternyata apa yang diceritakan, apa yang dikatakan ternyata tidak sesuai, kan bisa berakibat fatal juga. Ya, nah sebenarnya data kesehatan itu kan sudah ada dari rumah sakit. Masyarakat kan nggak nginput datanya kan. Itu yang sebenarnya udah bisa langsung dibaca oleh dokter. Tanpa bercerita pun dokter sudah tahu Anda dulu punya riwayat penyakit jantung, punya riwayat diabetes, dan lain sebagainya. Justru yang belum itu adalah yang aktivitas kesehatannya. Apakah sering olahraga, ataukah makan makanan yang nggak junk food, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dilengkapi dengan wearable device atau hal-hal lain. Karena saya ingat waktu zamannya COVID yang vaksinasi itu Pak, kita kan memang harus jujur ya mengatakan ketika kita mau divaksin punya riwayat apa ya kan, itu kan juga bakal masuk data juga kan? Ya, makanya kalau sudah punya riwayat itu, jadi dokter bisa langsung tahu ini ternyata punya komorbid, jadi harus ngapain gitu ya. Baik, ya, dan terkait dengan keamanan dan juga keandalan data kesehatan pasien, ini kan blockchain bakal berpengaruh juga nih Pak nih. Seperti apa nih blockchain dapat meningkatkan keamanan dan keandalan data kesehatan pasien itu sendiri? Ya, kita saat ini masih on research ya, kurang lebih use case apa yang bisa kita gunakan untuk blockchain ya. Mungkin kita bisa start dari sertifikat vaksin ya, supaya sertifikat vaksin ini kan mulai dari anak-anak sampai dengan ke dewasa itu akan digunakan juga untuk sekolah. Biasanya di luar negeri itu suka ditanyain ya, misalnya polio dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya datanya ya, dan kemudian itu dijamin keasliannya melalui rantai blockchain tadi, itu akan sangat berguna, termasuk resu medis dan sebagainya. Memang ini meningkatkan dari sisi keamanan yang berlapis gitu ya, karena blockchain kan ada rantai blok ya, sehingga berisi kriptografi yang membentuk jaringan tadi. Nah, tentunya ini akan lebih meningkatkan blockchain, tapi tentunya harus kita lihat dari sisi ke pengetahuan. Ya. Kan nggak semua rumah sakit, nggak semua layanan kesehatan paham terhadap blockchain tersebut. Makanya kita belum start menggunakan blockchain, tapi suatu saat kita akan menggunakan itu untuk meningkatkan keamanan dan keandalan data kesehatan pasien tadi. Sudah ada arah ke sana ya Pak ya? Sudah kita sudah riset. Nah, berbicara dengan transformasi digital ini, apa sih kendala yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi di sektor kesehatan? Lalu bagaimana nih mengatasinya? Ya, tadi salah satunya udah saya sebut ya, mengenai internet akses. Total kita punya 10.400 puskesmas. Kemudian kita melakukan pemetaan ya, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, level 1 itu sama sekali nggak ada internet akses ataupun blank spot. Nah, itu kurang lebih jumlahnya 745. Nah, kemudian gimana caranya kita mengatasi
internet akses tersebut, karena biasanya yang memiliki keterbatasan tersebut adalah daerah-daerah remote area ya, ada yang di pulau atau ada yang di daerah pegunungan. Solusinya tidak mungkin menggunakan kabel gitu ya secara lebih cepat karena biaya mahal dan sebagainya. Betul. Yang paling cepat adalah menggunakan satelit. Kita punya program namanya Satria ya, di Kominfo itu akan memberikan akses melalui internet gitu, menggunakan satelit. Dan itu adalah salah satu solusi yang kita siapkan. Karena dengan satelit itu bisa menjangkau cukup luas. Bahkan kemarin kita juga mencoba approach menggunakan Starlink. Jadi secara temporary, saat ini sudah ada beberapa puskesmas yang menggunakan Starlink tersebut ya. Saya kemarin datang ke Aceh, dan kemudian bandwidth-nya cukup besar untuk bisa mendukung layanan kesehatan di sana. Dan kemudian berikutnya lagi adalah STM sendiri. Gitu ya. STM yang tadinya maunya nulis tangan, ya, kemudian pindah ke komputer, itu juga perlu dilakukan awareness ya, termasuk literasi digital. Ini bukan hanya SDM kesehatan, tetapi juga buat masyarakat supaya melek digital, dan kemudian mencari informasinya pun juga jangan biasanya ini hoax ya. Betul. Bagi tonton politik ini hoax dari sumber yang jelas gitu ya. Lebaran, sehingga itu juga tantangan bagaimana mendapatkan informasi yang baik gitu ya terhadap layanan kesehatan tadi. Nah, kita memiliki beberapa program tahun lalu bersama Kominfo, kurang lebih ada 10.000 tenaga kesehatan kita upgrade digital knowledge-nya supaya paham bahwa teknologi ini bukan menyusahkan tetapi membantu untuk layanan kesehatan. Kemudian untuk masyarakat kita baru awareness terhadap digitalisasi, tapi berikutnya nanti terhadap misalnya PDP, data securing gitu. Jangan sampai sekarang kan banyak nih menerima WhatsApp dalam bentuk APK gitu ya. Betul. Kemudian di-download sehingga datanya bisa dicuri. Itu juga bentuk awareness yang kita siapkan ke depannya juga. Baik, pasti tantangannya banyak banget kan ya. Oke. Dan masyarakat memang perlu untuk terus ditingkatkan atau didorong pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas juga kepada para tenaga medis, termasuk dokter-dokter gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan sukses tentunya ke depannya. Tapi sejauh mana sih kebijakan pemerintah mendukung pengembangan dan implementasi teknologi di sektor kesehatan ini untuk mencapai percepatan digital yang berkelanjutan tentunya? Ya, jadi pertama secara undang-undang kita juga sudah taruh bab khusus ya mengenai teknologi kesehatan. Yang kita akan mendorong itu inovasi, khususnya inovasi teknologi kesehatan melalui tadi yang saya sebut sandbox namanya. Jadi sandbox itu untuk memastikan yang sudah di market comply dan aman dikonsumsi oleh masyarakat teknologinya. Nah itu namanya sandbox regulator, termasuk regulasinya. Memastikan bahwa regulasi ini bisa mendukung inovasi yang ada. Gitu ya. Kemudian ada juga sandbox yang kita sebut namanya industrial. Bagaimana teman-teman yang sudah punya produk tapi go to marketnya terhambat. Karena banyak inovasi-inovasi di kita itu cukup baik. Gitu ya. Bahkan dulu pada saat COVID ada beberapa startup Indonesia bisa menyiapkan regen untuk Omicron. Nah itulah yang kita dorong dikonsumsi oleh pemerintah sendiri sehingga mereka bisa berkembang. Dan kemudian termasuk farmakogenomik itu juga dilakukan oleh teman-teman startup tadi. Kita menggunakan dan kemudian memperluas. Nah kemudian ada juga yang sandbox inovasi. Jadi dari konsep gitu ya, Mas Rizal mungkin punya konsep, punya ide, gimana caranya supaya itu jadi produk. Nah itu juga sedang kita tahun depan akan kita jalankan sehingga inovasi tadi yang di-create oleh teman-teman tadi, kita fasilitasi, istilahnya ada medianya lah, untuk mereka tumbuh kembang di sana, dan kemudian kita kenalkan dengan ekosistem, termasuk investor, sehingga mereka bisa berkembang dan membantu kembali lagi ke pemerintah. Jadi berimplikasi juga ke sektor ekonomi juga ya Pak ya? Pastinya. Oke. Nah ini terkait inovasi, ketinggalan saya. Saya penasaran, terkait inovasi terbaru dalam robotika gitu ya, yang berkontribusi pada perawatan pasien dan efisien operasional di fasilitas kesehatan. Apakah ini juga sudah diaplikasikan, Pak? Ya, jadi kita sudah menguji coba ya, yang namanya telesurgery. Apa? Ya, telesurgery. Jadi ada robot ditaruh di daerah tertentu gitu ya. Nanti dokternya dari jarak jauh. Kemudian dikontrol lah tangan-tangan tadi
untuk membedah ataupun mengoperasi si pasiennya. Wow. Ya, kan kita kekurangan juga tenaga untuk melakukan operasi. Nah, itu bisa dilakukan dari jarak jauh, kemudian robotnya ditaruh misalnya di remote area gitu ya. Nah, itu sudah sedang diuji cobakan dan cukup sukses. Tapi memang isunya tadi mengenai ini nggak boleh lag sedikit gitu ya. Karena kalau lag sedikit salah operasi. Kok ngebayanginnya serem ya? Tetapi itu udah biasa. Ada juga robot-robot lain lah. Misalnya untuk dulu waktu COVID kan kita nggak boleh sentuhan. Jadi ada robot bantu untuk disinfektan, kemudian kirim obat, ya mendiagnosis dan lain sebagainya. Itu teknologi robotika ke depan akan sangat berkembang gitu ya. Oke, semuanya serba niscaya ya Pak ya, kedepannya ya kan apa yang akan terjadi kita nggak pernah tahu ya kan, apalagi teknologi semakin maju gitu. Nah, betul. Mungkin closing statement nih, peran serta masyarakat seperti apa sih yang diharapkan untuk menyukseskan program pemerintah termasuk untuk mendorong percepatan digital di sektor kesehatan ini Pak? Ya, jadi sekarang adalah momentum yang tepat gitu ya, di mana pemerintahnya juga lagi gencar-gencarnya mendorong teknologi. Kemudian kita juga sudah siapkan medianya, platformnya, sehingga harusnya tidak perlu lagi ragu buat masyarakat ataupun ekosistem yang ada untuk kita bisa melakukan semacam leapfrog ya, pemanfaatan teknologi dan mendapatkan manfaat positif terhadap teknologi tersebut. Oleh karena itu, ya kami berharap masyarakat untuk bisa sama-sama kita lari ya untuk adaptif dengan perubahan-perubahan dan memanfaatkan teknologi yang saat ini sedang kami dorong untuk menyiapkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan untuk mendukung Indonesia maju. Karena gimana pun juga kita juga sebentar lagi kan mau mencapai ini ya bonus demografi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi memang harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, Baik. Terima kasih sekali Bapak Setiaji ST MSc selaku staf ahli bidang teknologi kesehatan dan sekaligus Chief of DTO Digital Transformation Office dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas waktunya sudah berbincang-bincang hari ini di podcast Waktu Indonesia Sehat. Terima kasih sekali Pak Setiaji. Ya, terima kasih. Sudah berbagi informasi terkait tema teknologi dorong percepatan digital di sektor kesehatan. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua ini. Menjadi harapan kita bersama, program transformasi sistem kesehatan 2021-2024 ini dapat terselenggara dengan baik. Dan mari kita bersinergi bersama pemerintah untuk menyukseskan program untuk kesehatan dan masa depan anak cucu kita. Nah, untuk mendapatkan informasi kesehatan yang valid ya, Anda dapat follow Twitter @kemenkes.ri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan Anda bisa mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season 2 ini di www.kbrprime.id, kemudian di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Serta saksikan di YouTube channel Berita KBR. Dan saya Rizal Wijaya pamit, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Terima kasih sudah mendengarkan Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.